Shalom, selamat malam, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan melalui ibadah tengah minggu kita. Kalau kita boleh ada pada malam hari ini, semua adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memelihara seluruh kehidupan kita, sehingga sebagai anak-anaknya kita berbahagia karena Tuhan Yesus selalu menyediakan waktu yang terbaik bagi kita untuk menikmati kasih-Nya melalui ibadah tengah minggu ini. Kita semua akan menyembah Tuhan, memuji Dia yang adalah Tuhan dan Raja kita dengan pujian Ku Rindu Setiap Waktu. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, hanya karena kemurahan-Nya lah kita boleh nikmati
pada malam hari ini pertemuan di dalam Tuhan hanya oleh kemurahan Dia. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, mari kita arahkan seluruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja di dalam seluruh hidup kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur kepadanya karena besar kasih-Nya di dalam hidup kita, perlindungannya, penyertaannya di setiap langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu kita ingin selalu mendekatkan diri kepadanya. Dia akan berbelas kasihan kepada kita jika kita mau sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Kita angkat sekali lagi pujian ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Haleluya. Ku rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu Bapa di tempat yang maha tinggi, karena sungguh kami rasakan kasih-Mu, sungguh kami rasakan penyertaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada malam hari ini untuk melakukan ibadah tengah minggu kami, semua karena pembelaan-Mu. Ketika hati kami merindukan untuk mendekat kepadamu, tangan-Mu yang kuat yang memegang tangan kami, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu sungguh sangat sempurna, sehingga kami boleh berkata, kami berbahagia memiliki Allah seperti Engkau. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami merendahkan diri menyembah-Mu, bermohon kepadamu, curahkan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, yang ambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini, biarlah belas kasihan-Mu memperlengkapi kami Tuhan, memenuhi kami, agar tercipta suatu ibadah yang dapat menyenangkan hati Tuhan, tercipta suatu ibadah yang membangun sidang jemaat-Mu, untuk boleh merasakan bahwa Engkau ada bersama dengan kami, Engkau ada menolong, Engkau ada memimpin, Engkau ada untuk memberkati kami semua umat-Mu yang merindukan Engkau pada malam hari ini. Bapa, walaupun keberadaan kami ada di tempat yang berbeda-beda, tetapi oleh kuasa kasih-Mu kami diikat menjadi satu tubuh di dalam Tuhan, satu roh untuk menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan, yaitu pengajaran-Mu melalui ibadah kami pada malam hari ini. Sungguh kami semua haus dan lapar akan Engkau. Biarlah Engkau Tuhan berbelas kasihan bagi kami semua. Bimbing kami seluruh umat-Mu Tuhan, teguhkan iman kami, pengharapan kami hanya kepadamu, karena kami tahu ketika kami arahkan seluruh hidup kami kepadamu, Engkau berbelas kasihan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan,
Kami percaya pada malam hari ini Engkau ada bagi kami seluruh umat-Mu. Walaupun kami ada di tempat yang berbeda-beda, tetapi Roh-Mu yang mempersatukan kami. Bimbing kami pada malam hari ini Bapa, dari awal pertengahan hingga di akhirnya. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh menjadi ibadah kesukaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, rumah tempat kami beribadah, biarlah pemagaran Allah ada bagi kami. Perlindungan Tuhan, terang kasih Tuhan boleh ada di setiap rumah kami. Sehingga bukan kami saja yang melihat terang itu, tetapi seluruh tetangga-tetangga kami, sejauh kuasa kasih Tuhan berkenan, boleh melihat terang yang sesungguhnya, boleh melihat keselamatan itu yang daripada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu pada malam hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan pengajaran-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Roh yang Engkau janjikan itulah yang menolong kami untuk kami boleh dipuaskan pada malam hari ini melalui pertemuan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sangat merindukan belas kasihan-Mu, melayakkan kami semua, menyucikan kami, membaharui hidup kami, sehingga kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau Tuhan Yesus berdaulat di dalam kehidupan kita, dan jika hati kita selalu merindukan mendekat kepada Tuhan, maka tangannya yang kuat yang memegang tangan kita tidak akan dibiarkan kita berjalan sendirian, tetapi kita akan berjalan bersama dengan Yesus, karena Dia Bapa kita yang sangat baik. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimana Yesus namanya. Pegang tangan kami Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diri
bagi nama Tuhan. Itulah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemenangan boleh kita rasakan karena tangan Tuhan yang memegang tangan kita. Walaupun kita berjalan di dalam dunia yang gelap, tetapi karena Yesus adalah terang, maka kita beroleh kemenangan. Kita angkat pujian kita. Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang Allah Yesus. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang Allah. Jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang Allah. Haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Sungguh ajaib karya Tuhan di dalam hidup kita. Jika Yesus ada bersama kita, maka kita berjalan di dalam terang. Maka terang yang ada di hidup kita dapat menyinari sekeliling kita sejauh kuasa kasih Tuhan berkenan. Terima kasih kepada Tuhan yang menyatakan itu bagi kita semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sambil menantikan hambanya, kita angkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita
Engkau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, Tuhan. terang bagi jalanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Karena firman itu adalah Engkau sendiri ya Bapa. Kami haus akan firman-Mu. Kami haus akan kuasa-Mu. Berbelas kasihanlah Tuhan mengalirkannya bagi kami saat ini. Supaya di saat Engkau berbicara melalui firman-Mu, ada telinga yang mau dengar-dengaran, ada hati yang terbuka, ada mata yang tertuju kepadamu, sehingga apa yang Engkau beritakan kepada kami, apa yang Engkau ajarkan bagi kami, benar-benar itu menjadi suatu kebahagiaan, karena kami tahu firman-Mu akan membawa kami ke dalam jalan kebenaran. Firman-Mu akan membawa kami kepada kehidupan. Oleh sebab itu, tolong kami seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada pada saat malam hari ini, biarlah Tuhan yang menolong kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman itu bagi kami. Roh Kudus yang Engkau janjikan tetap mengurapi, memenuhi, dan memperlengkapi seluruh hidupnya. Sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengar sama-sama dipuaskan oleh karena firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami, berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terpuji bagi nama Tuhan. Di pertengahan ibadah ini kita akan sama-sama menerima pengajaran yang daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini menjadi kekuatan bagi segenap kehidupan kita. Kita akan sama-sama belajar. Kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas yang ke-11 ayat 27 sampai dengan 28. Perikopnya adalah siapa yang berbahagia. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Tema kita saat malam hari ini adalah kebahagiaan mendengar firman Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap umat manusia pasti mendambakan apa yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu sering berdampak bagi setiap kehidupan manusia. Yang salah dimengerti, kebahagiaan itu oleh karena segala materi yang dia dapatkan, harta benda yang berkecukupan, pangkat ataupun jabatan yang tinggi. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kebahagiaan yang daripada Tuhan berbeda dengan kebahagiaan yang diberikan oleh Yesus Allah kita. Saat malam hari ini, sesuai dengan perikop kita, yang pembacaan kita, yang mengatakan siapa yang berbahagia. Dalam Yakobus katakan,
Yang berbahagia itu adalah orang yang bertekun. Seperti kita lihat bagaimana ketekunan daripada Ayub. Dia mendapat kebahagiaan. Biarpun dalam seluruh kehidupannya harta benda lenyap, tetapi Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Semua yang hilang Allah berikan, Allah gantikan berlipat kali ganda. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-27, ketika Yesus berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, dalam suatu pertemuan, Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang dalam Alkitab ini dikatakan tidak disebutkan namanya. Tapi dikatakan oleh perempuan itu, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Siapa yang dimaksud perempuan ini? Yang dimaksud perempuan itu adalah Maria, ibu Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, perempuan itu sangat kagum dan heran melihat pengajaran yang telah diberikan oleh Yesus yang tidak pernah didengar oleh wanita itu, baik hari itu maupun sebelumnya. Dikatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini adalah ungkapan rasa kekaguman wanita itu terhadap Yesus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Allah yang diajarkan oleh Yesus tentang seorang penabur, yaitu firman Allah. Dalam Markus 4 ayat 3 sampai 9, mari kita baca. Markus 4 ayat 3 sampai 9, demikian firman Tuhan. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menyempit sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita membaca Injil Markus ini, ada 4 kriteria daripada manusia, yaitu yang pertama, seperti benih yang ditabur di pinggir jalan, dan yang kedua seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan yang ketiga seperti benih yang jatuh di tengah semak duri, dan yang keempat seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kehidupan kita, kita koreksi diri kita, di bagian manakah kita
dalam kategori apa? Apakah kita seperti benih yang ditabur di pinggir jalan? Apa kita benih seperti benih yang tumbuh di atas berbatu-batu, atau seperti benih yang di tengah semak duri, atau seperti benih yang jatuh di tanah yang baik? Tentu kita menjawabnya seperti benih di tanah yang baik, yang berakar, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana Yesus berbicara kepada wanita itu? Dikatakan, yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Dalam seluruh kehidupan kita, di mana gereja kita diberikan kepada kita firman Tuhan setiap pagi, setiap malam, dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah fajar, ibadah mesbah keluarga. Firman Allah itu adalah firman yang penuh kuasa, yang harus kita pelihara dalam seluruh kehidupan kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Yesus kepada wanita itu. Dalam seluruh hidup kita, bagaimana Yesus berbicara tentang firman Allah. Kalau kita simak khotbah Yesus di bukit, Yesus berbicara dan mengajar tentang ucapan bahagia. Dikatakan, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai. Dalam seluruh kehidupan kita, bagaimana Yesus berbicara melalui ucapan bahagia di atas bukit. Itu juga yang harus kita lakukan. Kita harus senantiasa berbahagia dalam Tuhan. Apapun persoalan, apapun yang kita alami, kita harus berbahagia. Banyak kita lihat saudara-saudaraku yang terkasih di dunia ini, dia memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tetapi dia tidak berbahagia karena dia tidak pernah bersyukur, tidak ada damai dan kasih yang daripada Tuhan dia tidak miliki. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, hendaklah kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 26 dikatakan, Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 26 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman
dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat ini sangat penting, harus kita garis bawahi, bahwa kita harus menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita harus bercermin kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah penuh kuasa dalam seluruh kehidupan kita. Apapun harus kita lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Karena itu adalah perintah yang Allah berikan bagi kita. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, pelaku firman Tuhan diibaratkan juga seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Bagaimana orang yang membangun rumah di atas batu? Bangunan itu kokoh karena pondasinya sangatlah kuat. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita percaya dalam seluruh kehidupan kita, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita bertekun senantiasa datang kepada Tuhan, apalagi di masa-masa yang sukar ini, agar senantiasa kita hidup berpegang haus akan kebenaran firman Tuhan. Kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam segenap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau kita sungguh-sungguh melakukannya, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, masa-masa yang sukar saat ini, mari kita senantiasa hidup bergaul karib di hadapan Tuhan. Kita nantikan kemurahan Tuhan. Mari berserah senantiasa kepada Tuhan. Dunia sedang bergelora. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, percaya bahwa Yesus itu adalah menjadi kebenaran dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur, hormat kami haturkan kepadamu Bapa saat malam hari ini. Oleh karena segala rahmat dan anugerah yang Kau berikan bagi kami, di mana Tuhan telah pimpin segenap ibadah yang kami lakukan saat malam hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga di akhir ibadah ini, kami rasakan kuasa-Mu mengalir bagi segenap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Pengajaran yang telah kami terima saat malam hari ini, agar kami berbahagia saat kami mendengar firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Materaikanlah firman itu dalam seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu, terlebih-lebih kami yang mendengarkan saat malam hari ini. Kiranya kuat kuasa yang daripada Yesus menyempurnakan apa yang telah kami terima saat malam hari ini. Saatnya ya Tuhan, kami akan menaikkan segala doa-doa syafaat kami. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan mendengarkan, mengurapi setiap doa yang kami mohonkan saat malam hari ini. Mula pertama, kami serahkan kehidupan sidang jemaat-Mu. Tuhanlah yang memberkati seluruh usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, agar semuanya mendatangkan kebaikan yang daripada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang bimbang hatinya untuk mengikut Tuhan, Engkau pertetapkan. Yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah segenap kehidupan mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, saudara kami yang sakit telah Engkau jamah. Terjadilah untuk saudara kami Mikael. Begitu juga dengan Ibu Ima. Dan kami serahkan juga kesehatan daripada Ibu Gembala kami, Pendeta Susi, agar Tuhan yang memulihkan segenap kehidupan daripada kedua hamba-Mu ini. Bapa, kami serahkan juga kehidupan hamba-hamba-Mu yang telah melayani pekerjaan kudus-Mu saat malam hari ini dalam ibadah tengah minggu yang kami lakukan. Kuat kuasa yang daripada Tuhan menolong segenap kehidupan mereka, baik yang memimpin pujian, yang bermain musik, begitu juga
yang melayani dalam sound system, buat kuasa yang daripada Tuhan menerangi segenap kehidupan kami. Ibadah-ibadah yang akan kami lakukan, ya Tuhan, yaitu ibadah kaum pria, ibadah tengah minggu, begitu juga ibadah wanita, ibadah remaja pemuda, begitu juga ibadah raya, ibadah pelayanan anak, dan perayaan-perayaan Natal yang akan kami lakukan di bulan Desember nanti, agar Tuhan senantiasa memperlengkapi kami dengan senjata terang yang daripada Tuhan. Perayaan-perayaan Natal yang akan kami lakukan, kami berserah kepada Tuhan, agar Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami, agar setiap apa yang menjadi persiapan dalam perayaan Natal itu, tangan Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hamba-hambamu yang telah Kau percayakan melayani pekerjaan kudus-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua. Tuhanlah yang memberkati setiap pelayanan mereka, baik mereka yang menjadi singer, pemimpin pujian, yang bermain musik, yang berdoa, terlebih yang menyampaikan firman Tuhan. Kuasa Allah menyertai seluruh kehidupan mereka. Apapun tugas pelayanan daripada seluruh hamba-hambamu yang ada di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa, Tuhanlah yang menyertai. Begitu juga seluruh kehidupan hamba-hambamu yang melayani pekerjaan kudus-Mu dari Sabang sampai Merauke. Gereja-gereja Tuhan, Tuhanlah yang memberkati. Agar di saat mereka melaksanakan amanat agung Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin nyata, banyak jiwa dimenangkan. Bapa, kami serahkan juga bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang memberkati seluruh pemimpin kami, mulai daripada presiden, wakil presiden, beserta jajaran kabinet dan seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur sampai ke kepala desa, agar roh takut akan Tuhan ada dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sempurnakanlah segala doa permohonan yang kami mohonkan saat malam hari ini, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, dan di dalam nama itu Tuhan kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.